dengan Leon Agustono, mendirikan badan usaha namanya PT Anyar. Awalnya UD. Enggak, dirinya PT Anyar Motor ya. PT Anyar Motor. PT Anyar. Dalam pendirian ini Hendro membeli lahan tanah dengan 7 kapling sertifikat atas nama Hendro dan 3 kapling atas nama Leon. Yang beli adalah Hendro, tapi yang 3 kapling di atas namakan Leon yang bergerak sebagai direktur PT itu. Kurang lebih 1000 meter persegi dengan alasan karena aku direktur, lahan tanah itu atas nama saya, kangge dirikan showroom-showroom itu. Welcome. Usahanya berjalan dengan lancar, ada nilai surplusnya. Lalu tiap bulan si Leon memberikan pertanggungjawaban berupa neraca bulanan atas nama PT Anyar Motor. Sampai dengan tahun 2016 pertanggungjawaban. Namun tanpa sepengetahuan Hendro Mujianto, tahun 2004 PT-nya dibubarkan menjadi CV. Jadi dibubarkan tanpa ada rapat RUPS. apa? RUPS. RPS, rapat anggotanya. Dibubarkan secara sepihak. Tapi fakta hukumnya itu memberikan pertanggungjawaban sampai 2016. Tiap bulan membuat neraca bulanan dan memberikan keuntungan. Kalau keuntungan tidak diberikan, memberikan bunga yang diberikan sampai. Setelah tahun 2016, karena suasana perusahaan kok berkurang, bangkrut, akhirnya Hendro ngajak rapat bersama. Di saat rapat bersama, diundang tidak datang, tahu-tahu menunjukkan bahwa PT-nya sudah bubar. Sehingga Pak Hendro nemui notaris yang ada di Jombang ya, notarisnya di Jombang, diterangkan bahwa itu telah dibubarkan memang PT-nya secara sepihak. Maka Pak Hendro melaporkan ke organisasi Notaris Jawa Timur. Di situ Notaris Jawa Timur memberikan sanksi berat terhadap notaris yang ada di Jombang yang membubarkan. Ini berawalnya seperti itu. Lalu tahun 2018 si Leon justru gugat Hendro Mujianto ke Pengadilan Negeri Surabaya yang intinya aset-aset pribadinya Pak Hendro itu dianggap asetnya CV. Dianggap uang yang diterimakan kepada Pak Hendro itu adalah tuku ke Pak Hendro. Sehingga dalam sidang Leon dimenangkan di pengadilan negeri, Leon dimenangkan di pengadilan tinggi, Leon dikalahkan di Mahkamah Agung, Leon dimenangkan di PK pertama. Ya. PK-nya menang Adio, PK-nya. PK pertama. PK pertama dimenangkan Leon. Dimenangkan Leon. Jadi kalah di MA, menang di PK. Dan kalah di MA, menang di PK. Oke, Pak, lanjut. Saya nggak ikut semua ini. Oh, baik. Saya tidak ikut. Setelah kalah di PK, baru saya menerima kuasa. Ketika kalah ya, Pak. Ketika kalah ya. Setelah kalah di PK, BK ya. baru saya menerima Kuasa. sebagai kuasa. Bertiga, saya Yudi Ari, beliau ini Guru Ruli, yang satu Andreas
ya 3 orang yang Satu kuasa. ya sebagai kuasa kita ngajukan PK kedua. PK kedua. Karena pada dasarnya PK itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Namun yang sifatnya kasuistis dapat dilakukan PK. Hukum acaranya seperti itu. Gimana tak kasuistisnya? Karena menang di MA, kalah di PK. Ini dua putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, maka harus ada kepastian hukum di sini. Maka kita ajukan PK kedua. Kita membuat memori PK kedua, lawan buat kontra memori PK kedua. Setelah kita mengajukan itu, karena sengketanya di PN Surabaya, Pengadilan Surabaya mengundang kita untuk unmanning, peringatan agar mengosongkan objek sengketa atas permohonan pemenang PK. Setelah kita hadir, kita terangkan bahwa masih belum ada kepastian, mohon ditangguhkan sampai ada kepastian hukum. PN Surabaya tidak melanjutkan eksekusi atas objek. Tahu-tahu si Leon mengajukan permohonan PK eksekusi lewat Pengadilan Mojokerto. Lalu ada undangan constatering, pencocokan objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, dilakukan tanggal 1 Mei ya. 1 April sampai 1 April 2024. Tapi undangnya saya terima tanggal 5 April. Sehingga saya tidak bisa hadir. Tapi constatering masih dilaksanakan. Ini nggak sehat sudah. Bagaimana kita yang menguasai obat, kita yang punya sertifikat constatering kita tidak. Setelah itu ada kelanjutan, kita diundang oleh Pengadilan Mojokerto berupa koordinasi praeksekusi. Koordinasi praeksekusi undangannya saya terima jam 2 siang atau jam 14, panggilannya jam 9 pagi. Itu tanggal berapa ya? 1 Maret yang pertama. Yang konstatering tanggal 1 Maret. Bukan constatering, aduh apa? Apa? Iya. Koordinasi. Tanggal 13 ya. Jadi koordinasi pertama Koordinasi 6 Mei 2024. 6 Mei 2024, di mana Koordinasi praeksekusi. Itu yang eksekusi kedua yang Mei. yang 6 Mei yang kedua, yang terakhir. Pertama tanggal 23 April. Ya, tanggal 23 April itu dilaksanakan koordinasi praeksekusi. Saya nggak hadir karena undangannya jam 9 pagi. Undangannya saya terima jam 2 siang. Lalu dilanjutkan lagi dengan koordinasi yang kedua. Saya hadir, dari Polres datang, dari Polsek datang, dari kecamatan datang, lurahnya datang, dan saya mengajukan keberatan agar eksekusi ditangguhkan sampai ada kepastian hukum. Tapi jawabnya, saya hanya menjalankan tugas. Jadi bukan rapat koordinasi, tapi pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi. Lalu pihak Polres dan Polsek bilang, kami hanya mengamankan. Pak jawab, maaf. Nah, kalau mengamankan ini belum ada kepastian hukum. Belum ada kepastian hukum. Eksekusi bisa dilaksanakan apabila memenuhi 3 syarat, yaitu berkepastian hukum,
ya, berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian. 1001 eksekusi ada 3 poin yang harus dilakukan ya. Berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian. Ini tidak adil, tidak manfaat, dan tidak berkepastian itu karena objeknya masih belum turun, belum ada kepastian hukum. Nah, bagaimana dia adil? Masih belum ada kepastian. Bagaimana dia bermanfaat? Belum ada kepastian. Ya, ini. Lalu tetap ada pemberitahuan bahwa surat tanggal 6 Mei 2024 ada pemberitahuan eksekusi akan dilaksanakan tanggal 12 Mei kemarin. Juni kemarin. Dengan surat ini kami bereaksi agar tetap menangguhkan dengan dalil itu tadi. Yaitu berkeadilan, bermanfaat, berkepastian hukum, dan eksekusi tidak bisa dilaksanakan apabila termohon eksekusi memiliki sertifikat bukti kepemilikan atas tanah, sertifikat, garis miring hak guna bangunan, garis miring hak guna usaha, garis miring hak sewa. Apabila dia punya itu, maka eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Dan ada lagi aturan acaranya lain-lain. Lain-lainnya itu belum ada kepastian hukum karena masih ada sengketa perkara nomor 383 PK garis miring PDT usul besar garis miring 2002. Ini yang terjadi. Ada sesuatu yang memprihatinkan. Sebelum eksekusi berjalan, kami mengajukan gugatan penangguhan eksekusi dengan perkara nomor 44 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PNMJK Mojokerto. Sidangnya tanggal 11 Juni, eksekusi tanggal 12. Hukum acaranya, kalau kami mengajukan gugatan pra eksekusi, belum sidang, eksekusi sidang, maka gugatan saya tidak dapat diterima. Jadi tak uraikan pada klien saya. Jadi gambling kita. Sebaliknya, kalau kita sudah sidang tanggal 11, mestinya tanggal 12 eksekusi nggak bisa berjalan. Hukum acaranya. Nah, ini hukum acara ini dikesampingkan. Tanggal 11 saya kemarin sidang, tanggal 12 eksekusi. Hari Rebo. Saya tidak hadir dalam eksekusi karena saya menghadiri sidang di Surabaya dalam perkara objek yang sama. Lalu kita mengajukan bantahan. Bantahan. Jadi kalau MA, putusan MA itu perlawanan. Jadi kalau sudah PK, bantahan. Dengan nomor perkara 1298 garis miring PDT.G garis miring 2023 PNSB. Di mana Rebo kemarin kami sidang pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi. Jadi kami tidak bereaksi atas eksekusi tanggal 12. Kami memilih sidang pembuktian kaitannya terhadap bantahan terhadap eksekusi. Terhadap objek perkara. Dibantah dalam putusan PK. Istrinya yang akan bantah. Sementara Hendronya masih PK kedua. Rencana kami besok Rebo kami mencabut perkara nomor 44 karena tuntutannya adalah eksekusi ditangguhkan sampai ada kepastian hukum. Tak cabut dengan memasukkan perkara baru eksekusi yang berjalan tanggal 12 Juni adalah perbuatan melawan. Intinya di sana.
Jadi ada beberapa cacat-cacat Pak, tersembunyi. boleh tanya Pak? Boleh, monggo. Eksekusi lahan di Mojokerto itu yang membuat penetapan itu Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Mojokerto. Mojokerto atas dasar Kalau ketemu saya, panitanya bilang atas permintaan PN Surabaya. ada suratnya Pak? Tidak ada. Yang saya ketahui permohonan Leon nomor 1 eksekusi garis miring Del ya. Iya, Ah, garis miring Del. itu permohonan. Jadi bukan atas perintah, walaupun bahasa yang disampaikan atas perintah, tapi saya baca adalah permohonan. Jadi atas dasar Permohonan Leon. Ah, ah. ke PN Mojokerto. PN Mojokerto. Bukan karena Bukan. PN Mojokerto melaksanakan atas dasar Bukan. dari Kami tidak pernah ditunjukkan. Pak, yang kedua saya mau tanya itu terkait tanggal 12 itu memang terjadi eksekusi berarti Pak? Eksekusi, dan kami sengaja tidak, dan Memang dari pihak ya, tanggal 11 banyak polisi-polisi datang menemui saya, tak utarakan, sampai kami tidak bereaksi, kami yang diuntungkan. menggugat perlawanan perbuatan melawan Ya, hukum, Nah, cuma saya khawatir karena eksekusi yang dilakukan PN Mojokerto itu liar Pak. Nggak bisa dilaporkan. Iya, liar kan. Nggak punya dasar anu. Kan gugatannya kan di Surabaya, ya kan? Terus objeknya di sana. Tapi kan dia tidak punya kewenangan untuk membuat penetapan. Nah, di sini memang waktu saya ngajukan pembelaan bahwa Pengadilan Mojokerto tidak punya kualitas dan kapasitas untuk melakukan eksekusi. Kami sampaikan dalam pembelaan saya. Makanya besok terhadap pemohon eksekusi kami minta dibatalkan itu eksekusi yang berjalan dan dia perbuatan melawan hukum. Lalu ketua pengadilannya besok dalam minggu ini saya ke Komisi Yudisial. Karena ini produk Tan Lingji. Setan maling dari sini. Apa enggak itu semacam kayak delegasi begitu? Karena objeknya di sana. Mestinya ada berita acara. Ya, maksud saya seperti itu, Pak. Tidak ada. Mestinya dia menunjukkan kalau itu memang ada apa. Dan itu harus ditunjukkan di saat melakukan constatering, di saat melakukan rapat koordinasi. Tidak ada sama sekali. Yang saya baca adalah permohonan eksekusi oleh Leon di Pengadilan Mojokerto. Jadi langsung ke Mojokerto bukan ke Surabaya. Bukan Pokok ke perkara Surabaya, tadi. bukan ke Surabaya. Ini yang terjadi. Jadi kami ada Di samping ke gugatan terhadap perlawanan eksekusi, kami akan Yang ke kedua Jakarta ke MK. untuk ke Komisi Yudisial. ke KY. KYA. Apa nggak ada upaya mungkin lapor polisi Pak? Karena ini kan bisa dianggap apa istilahnya eksekusi liar. Nggak punya dasar kan? Nggak punya Kami kewenangan. yang melaporkan itu yang pertama kami lapor ke Jombang, yang dilaporkan adalah notaris dan Leon melakukan tindak kejahatan penipuan. Udah ada LP-nya Pak itu Pak ya? Ada LP-nya Pak. Laporan Ada ini. Penipuan karena PT dirubah jadi CV. Setelah ini juga kami akan melaporkan ke Polres Surabaya bahwa dia melakukan penipuan Leon berupa dia memberikan uang kepada Hendro 600 juta dan 100 juta. 4 juta. Total 704. Total 704 juta berupa tulisan Pas keluar. kas masuk dan kas keluar, nggak ono stempelnya, nggak ono sing nomor duit sopo nggak ono. Jadi edok-edok toh. Nah ini yang anggap juga penipuan murni juga. Makanya eksekusi itu tidak bisa dilakukan. Ada aturan tadi nih bahwa eksekusi itu harus ada kepastian, tidak ada penipuan. Itu ada tak masukkan di situ. Antara mulai poin 11 ke atas itu.
Poin 13, angka 13. Terus sekarang objek itu dikuasai siapa, Pak? Ya untuk ukuran saya, kekuasaan saya. Kenapa? Sertifikat saya pegang semua. Dan dalam putusan perkara tidak ada penyitaan sertifikat. Kuat tidak bisa. Oh, putusannya waktu di pengadilan itu Nggak ada. Saya ngomong sama klien saya, karena dia cemas gelisah, nanti kalau saya dipanggil polisi terus disuruh nyerahkan sertifikat gimana? Udah, kalau kita mau koboyan, pelang yang dipasang di saya sebesar apa tak tutup dengan pelang saya. Bagi saya bukan hal yang baru untuk seperti itu, beliau saksi itu. Nggak ada upaya Pak Yudi masuk dikuasai. Saya kalau kita main kaku-kakuan seperti itu. Tapi kalau kita diem-diem gerilya, klien saya tak beritahu seperti itu. Yang penting kalau saya hadir, Anda percaya pada kata, Anda harus tenang. Tenang percuma bayari saya. Kan gitu toh. Tapi saat ini cemas dia. Kekhawatirannya kalau nanti dia tangkap polisi. Pak, kalau yang di Polrestabes itu tahu sudah sampai kemana, Pak? Prosesnya dulu, Pak. Yang di Polrestabes yang laporan di Polrestabes belum akan saya laporkan. Oh, masih akan. Yang sudah dilaporkan ini di Notaris yang Mojokerto ya. Heeh. Ya. Nah, kira yang sini. Nah, ini kan baru semua. Oh, Jadi, baru semua ini. kami Langkah-langkahnya masih- ya, langkah hukumnya ya. Jadi kami nangani Barusan ya, kira-kira barusan. awal 2024 ini. Siap-siap yang kedua. Setelah kalah tadi ya, Pak ya. Ya, Baru ya. masuk. Dan ini kita memasukkan PK kedua itu sulitnya bukan main. Oke. Riwari mulai Oktober, padahal jatuh tempo itu tanggal 10 November. Karena gugat perdata PK kedua itu 180 hari. Tanggal 10 November persis 180 hari. Tanggal 6 November baru diterima. Katanya wakil ketua pengadilan, advokat lebih pintar daripada hakimnya. Dia yang tidak. Dia biar tak beritahu kan ini kan gitu.